wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang Penyuluh Hukum. Pada Bincang Penyuluh Hukum kali ini kami mendatangkan narasumber dari Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ada 3 narasumber pada kesempatan pagi ini yang nantinya kita akan membahas tentang hak cipta. Apa itu hak cipta, kemudian bagaimana pengaturannya, nanti langsung kita tanyakan kepada ketiga narasumber kita. Baik, langsung kita sapa narasumber kita pada pagi ini, yaitu yang pertama dari ada Ustadz Abdul Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya. Istri sehat? Alhamdulillah. Anak sehat juga ya? Ya. Alhamdulillah. Istri yang mana yang sehat? Yang mana semuanya? Semuanya. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua itu Kakak Lisa, ya Lisa Noviana. Beliau selain sebagai penyuluh hukum juga sebagai guru KI. Ya, pada dasarnya ketiga narasumber kita ini juga termasuk guru KI, guru kekayaan intelektual. Selain itu juga Kakak Lisa itu sebagai konten kreator ya. Silakan. Mungkin bisa menyapa. Halo sobat pembelajar, semoga selalu bugar dan semangat. Semangat, pasti ya semangat. Kemudian narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Sudaryadi Alka Bumaini. Beliau juga penyuluh hukum di BPHN dan juga sebagai guru kekayaan intelektual. Silakan menyapa sahabat pembelajar kita pada pagi ini. Halo sahabat pembelajar semua, kita tetap harus kreatif, semangat dan semangat. Iya, kreatif, semangat dan semangat. 2 kali semangatnya. 2 kali semangatnya, semangat dan semangat. Baik sahabat pembelajar, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa tema kita pada pagi ini yaitu tentang hak cipta. Bagaimana itu tentang hak cipta, kita akan bahas, kita akan gali bersama narasumber kita dari Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, terkait dengan hak cipta ini mungkin Pak Ustadz Abdul Rojak bisa menjelaskan ini tentang hak cipta itu seperti apa sih, kemudian pengertiannya itu hak cipta itu apa? Silakan Pak Ustadz. Oh ya, baik, terima kasih Bang Ali atas terkait dengan hak cipta. Ini merupakan salah satu daripada komponen kekayaan intelektual ya. Jadi 8 hak kekayaan intelektual. Nah, di antaranya itu salah satunya adalah hak cipta. Jadi kita harus kasih pahaman juga kepada masyarakat kita, pada sahabat-sahabat pembelajar, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu sih terkait pengertian daripada hak cipta dari 8 kekayaan intelektual ini. Ya, kemudian tadi Pak Ustadz kan menyebutkan bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif. Ini yang dimaksud dengan hak eksklusif itu seperti apa? Oh iya, di situ hak cipta itu merupakan hak eksklusif pencipta. Nah, di sini hak eksklusif pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Ya. Hak moral adalah hak yang melekat pada secara abadi pada diri penciptanya. Untuk apa? Untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Kemudian menggunakan nama aslinya atau samarannya. Kemudian mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Kemudian mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan kemudian mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Itu terkait hak eksklusif yang pertama, yaitu hak moral. Kemudian yang terkait dengan hak ekonominya, karena di situ ada hak eksklusif, itu ada hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud hak ekonomi di sini adalah merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta dimaksud dalam hal ini memiliki hak ekonomi untuk melakukan pertama penerbitan ciptaan, kemudian yang kedua penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, kemudian penerjemahan ciptaan, kemudian
pengadaptasian atau pengaransemenan atau mentransformasi ciptaan. Kemudian pendistribusian ciptaan atau salinannya. Kemudian pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Nah, itu terkait hak eksklusif yang di dalamnya ada hak moral dan hak ekonomi. Itu terkait hak eksklusif pencipta. Jadi hak eksklusif itu hak moral ya Dan hak eksklusif. Kemudian tadi ada kata-kata apa namanya tadi? deklaratif. Deklaratif lah ya. Ini deklaratif gimana maksudnya? Deklaratif itu? Ya, bahasa ini kita harus transformasi kepada masyarakat biar masyarakat juga paham. Tadi kan ada eksklusif ya. Karena ada hak prinsip deklaratif. Ini harus kita uraikan juga apa itu hak prinsip deklaratif itu. Prinsip deklaratif adalah karya cipta yang sudah dipublikasikan ya. Karya cipta yang sudah dipublikasikan. Oleh karena itu bagi seseorang kreator penting sekali untuk mendokumentasikan seluruh karya yang dibuat sebagai bukti kalau kalian atau para kreator adalah pencipta karya aslinya ya. Karya asli bisa menggugahnya ke dalam media sosial atau ke website portofolio karya kalian atau kreator-kreator. Jadi harus dipublikasikan ya. Deklaratif itu maksudnya dipublikasikan. Itu sih masuk dari deklaratif itu sendiri. Iya, jadi intinya deklaratif ini sahabat pembelajar, ketika kita mempunyai ciptaan misalnya sebuah lagu kita publikasikan ke media sosial, maka itu sudah secara otomatis menjadi hak ciptanya ya, itu jadi terlindungi dengan adanya deklaratif itu dengan publikasi hasil ciptanya ya ke media sosial gitu. Kemudian ini terkait dengan ini kan hak cipta ini kan dilindungi. Ada kita tidak tahu nih apa yang dilindungi dan apa yang tidak dilindungi. Mungkin Pak Sudaryadi bisa menjelaskan nih hak cipta apa yang bisa dilindungi dan juga harus dilindungi. Oh ya, makasih Bang Ali. Jadi betul hak cipta ada yang dilindungi dan ada yang tidak bisa dilindungi. Tentunya hak cipta yang dilindungi itu adalah hak cipta yang asli ya, yang orisinal ya, yang asli, bukan plagiat, bukan kopian seperti itu ya. Jadi yang asli memang buatan kita sendiri gitu. Meskipun ada yang mirip-mirip tapi bukan mengambil punya orang ya, mengambil punya orang. Nah, sementara yang tidak bisa dilindungi ya tentunya yang hasil copyright, terus kemudian plagiat itu nggak bisa dilindungi. Jelas ya. Nah, ada beberapa ciptaan yang dilindungi tentunya. Biasanya terkait hak cipta kita sering kenal yang kita ciptakan itu tentang pengetahuan, terus kemudian seni, ada musik ya. Beberapa hal yang ciptaan yang dilindungi, contohnya pembuatan buku atau karya tulis ilmiah. Tapi itu asli ya, asli. Jadi bukan plagiat gitu. Kalau dalam pembuatan karya tulis ilmiah atau buku tidak ada masalah kalau kita mencuplik karya orang tapi dicantumkan referensinya. Itu masih tetap boleh. Asal memang tidak terlalu banyak ya tentunya ya. Tidak boleh juga misalkan dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu satu halaman punya orang diciplak, tentunya itu terlalu banyak juga kan. Bisa jadi itu nanti ketahuan bahwa itu jadi plagiasi. Nah, misalkan buku yang asli. Kemudian ada lagi yang lain, karya-karya yang lain, misalkan musik dan lagu ya, musik dan lagu. Tentunya kita sudah paham ya, musik dan lagu yang karya asli ciptaan kita sendiri itu pasti akan dilindungi. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Jack sebelumnya, apalagi sudah dipublikasikan atau prinsip yang pertama kali melakukan deklaratif itu udah pasti dilindungi, meskipun nanti harus dicatatkan ya. Kalau mau dicatatkan enggak juga nggak apa-apa ya, itu musik, lagu seperti itu dilindungi ya. Terus kemudian karya seni rupa ya, seperti lukisan, terus karya seni rupa yang lain itu lebih bagus juga dipublikasikan gitu kan, agar itu langsung dilindungi. Terus fotografi, fotografi juga dilindungi, ini penting ya, karena banyak orang membuat acara-acara banner, terus kemudian ada spanduk, terus
ngambil gambar fotonya orang gitu kan. Iya, iya. Nah, nggak boleh itu. Iya. Nah, karena itu dilindungi Iya. fotografi yang dibawa oleh para fotografer seperti itu. Kemudian audiovisual ya, audiovisual mungkin kita sudah familiar ya. Ada YouTube, pembuatan Iya. film gitu kan, audiovisual yang berbentuk. Terus itu dilindungi. Terus apa namanya? Tadi lebih bagus dipublikasikan. Jadi udah otomatis dilindungi audiovisual, terus drama dan koreografi. Kalau kita bisa menciptakan koreografi dilindungi, atau misalkan menciptakan jurus-jurus silat itu termasuk juga itu dilindungi. Terus kemudian ada lagi pemrograman komputer. Pemrograman juga beberapa program juga dilindungi. Kira-kira Mas Ali seperti itu, mungkin nanti kita akan tambahin lagi. Itu hal-hal yang banyak yang banyak ya itu yang dilindungi. Intinya harus asli ya, Ya. bukan duplikat. Kalau kita menduplikat, mengcopy orang, bisa jadi itu malah kita bermasalah ya. dengan akan dituntut dan sebagainya. Kira-kira seperti itu dulu Pak. Nah, ini kalau bicara tentang perlindungan ini kan ketika sudah didaftarkan atau dicatatkan ini Pak, yang ciptaan seseorang ini terkait dengan masa perlindungannya ini seperti apa nih? Mungkin Pak Ustadz Abdul Razak bisa menjawab masa perlindungan terkait dengan ciptaan. Iya, baik. Terkait masa perlindungan ini dibagi 3. Yang pertama, pelindungan hak cipta seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk karya yang mana? Untuk karya berupa buku, lagu atau musik, lukisan, terusnya tari, drama, pentas seni, motif dan karya-karya sejenisnya. Itu yang perlindungan hak ciptanya sampai seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta itu meninggal dunia. Iya. Kemudian yang kedua, perlindungan hak cipta itu sampai 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Untuk karya yang mana? Untuk karya berupa fotografi, terusnya sinematografi, program komputer, terjemahan, kemudian adaptasi atau modifikasi karya cipta lainnya. Nah, itu untuk karya cipta perlindungan 50 tahun. Kemudian yang ketiga, perlindungan karya cipta hak cipta ini sampai 25 tahun sejak ciptaan itu pertama kali dipublikasikan. Nah, ini untuk karya berupa seni terapan. Nah, itu jadi ada 3 perlindungan hak cipta. Pertama 70 tahun seumur hidup plus 70 tahun, kemudian perlindungan 50 tahun, kemudian sampai 25 tahun. Nah, itu masa perlindungan Ciptaan. Ya, jadi ada yang 70 tahun plus seumur hidup plus 70 tahun setelah, mungkin maksudnya setelah meninggal ya penciptanya ya. Betul. Setelah 70 tahun itu berarti bebas digunakan atau gimana ya? Iya. Bebas digunakan Iya. ciptaannya itu. Kalau ciptaan lagu misalnya kan dari lagu ya yang Iya. 70 tahun salah satunya. Dia bisa diwariskan. Oh, Iya, diwariskan ya. diwariskan. Jadi 70 tahun setelah meninggal, setelah itu diwariskan. Bisa. Iya. Oh, gitu Bisa perlindungannya ya. Bisa diwariskan ya, jadi kepada ahli warisnya dihibahkan. Dihibahkan kepada ahli warisnya ya, untuk perlindungannya ya. Nah, ini kan terkait dengan perlindungan kan sudah nih. Artinya sudah ada masanya juga. Nah, kemudian terkait dengan kalau ada, mungkin Pak Sudadadi bisa menjawab terkait dengan apabila terjadi pelanggaran hak cipta ini setelah gimana nih? Ya, terkait dengan pelanggaran hak cipta. Jadi mungkin terkait dengan yang sebelumnya sudah saya sampaikan, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta seperti apa kira-kira ya? Ya. Ya, kita misalnya melakukan plagiasi, terus kemudian mengcopy karya orang terus dia jadi karya sendiri gitu kan. Kemudian menggunakan kreativitas orang kan, menggunakan foto terus untuk event kita gitu kan, acara kita itu juga termasuk pelanggaran gitu, termasuk pelanggaran. Suka ada gitu kan, kita biar nggak susah-susah bikin foto itu kan, udah kita download aja gitu, download Anda tanpa izin yang fotografer itu termasuk pelanggaran. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si korban ya? Misalkan saya tuh penciptanya ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya pertama, dia bisa melapor ke kepolisian atau melakukan pengaduan ke DJKI. DJKI itu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang ada di Jakarta itu. Bisa melaporkan, bisa melalui websitenya namanya pengaduan.djip.go.id, pengaduan.djip.go.id. Itu bisa melakukan pengaduan ke situ secara online kalau kita merasa itu dirugikan. Nah, nanti
apabila itu dilakukan yang pelaporan melalui DJKI, itu akan dilakukan semacam mediasi terlebih dahulu ya. Terus dilakukan mediasi, pihak-pihak terkait dipanggil untuk menyelesaikan yang dimaksud lah permasalahannya, siapa yang dirugikan dan sebagainya itu. Nah, jika itu yang dilakukan DJKI, jika misalnya gini, mediasi itu nggak berhasil, bisa dilakukan juga gugatan melalui pengadilan gitu, atau melalui namanya penyelesaian arbitrase atau pengadilan, dan pengadilan yang menangani itu adalah pengadilan niaga, pengadilan niaga seperti itu. Jadi nanti di sana bisa diselesaikan seperti apa nanti, atau pencabutan dari yang mengcopy atau seperti apa, atau ganti rugi atau seperti apa, nanti dari putusan dari pengadilan niaga. Ya, nanti mungkin teman-teman ada yang mau namain lagi. Sementara itu paling ya memang ini kan terkait dengan pelanggaran hak cipta itu kan banyak ya, mulai dari mungkin ya seperti tadi kan yang terkait dengan musik, lagu. Nah ini kan lagu juga banyak nih ya. Mungkin Kakak Lisa bisa menjawab nih terkait dengan banyak orang yang mengcover lagunya orang lain, itu ciptaan lain. Ini gimana nih? Apakah ini juga termasuk mengcover lagunya? Apakah juga termasuk pelanggaran hak cipta? Wah, ini pertanyaan bagus nih, karena ini adalah fenomena yang terjadi saat ini ya. Betul ya, banyak sekali kan ya. Betul, segala usia itu pakai media digital. Banyak juga orang-orang yang mengcover lagu artis terkenal atau lagu-lagu yang memang viral gitu buat kepentingan ekonomi dia. Ketika ditanya, ini melanggar hak cipta nggak sih? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Gimana gitu. Jadi ketika kita ingin mengcover lagu orang lain, agar kita tidak terjerat kasus hukum, otomatis kita harus mendapatkan izin dari penciptanya. Izin ya? Iya, izin atau lisensi. Mengcover itu kan kita masuk ke dalam pasal 9 ya, pasal 9 ayat 1. Jadi pengadaptasian, kemudian pengaransemenan, dan yang berhubungan dengan mengcover lagu gitu loh, mempublikasikan, mengubah seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kita butuh lisensi namanya. Lisensi itu apa? Jadi di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu memang dijelaskan bahwa lisensi adalah izin tertulis dari pencipta atau pemilik hak cipta atas suatu ciptaan untuk digunakan oleh pihak lain dan memiliki nilai ekonomi di situ. Iya, betul. Ya kan? Misalnya saya mau meng-cover lagunya Pak Ali nih, ya kan? Lagunya Pak Ali. Saya taruh di YouTube, saya pasang AdSense di situ. Atau saya meng-cover lagu Pak Ali untuk promosi barang saya yang menghasilkan nilai ekonomi. Saya harus izin. Ketika saya izin, kemudian ada lisensi dari Pak Ali dan Pak Ali tidak keberatan, maka saya aman, tidak melanggar hukum. Tapi ketika saya menggunakan karya orang lain, mengcover, dan yang di cover itu merasa keberatan, udah, nah, artinya saya kena kasus hukum kayak gitu. Pokoknya intinya gini, selama cover itu menimbulkan adanya hak ekonomi di situ dan juga pencipta atau pemilik hak ciptanya berkeberatan, itu akan melanggar hukum. Tapi ketika tidak ada nilai ekonomi dan pencipta atau pemilik hak ciptanya tidak keberatan, enggak apa-apa, enggak masalah. Ada hukumannya juga di situ, ada hukumannya. Jadi ada catatan bahwa ketika cover lagu ini menghasilkan nilai ekonomis, baru itu melanggar cipta. Tapi kalau itu memang tidak ada, taruhlah misalkan dimasukkan di-upload ke channel YouTube, tapi memang dia belum ada AdSense-nya ya. Nah ini berarti tidak melanggar gitu maksudnya. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin? Saya taruh nih sekarang, yang view baru 10 orang. Nggak tahu ya lagu itu viral, dalam hitungan 5 jam udah 10.000 orang. Akhirnya saya dapat AdSense, ya kan? Nah di situ Pak Ali sebagai pencipta keberatan nggak? Iya pasti gitu ya. Artinya ada potensi saya. Ekonomisnya ya. Betul. Jadi memang perlu memang adanya proses izin tadi, lisensi tadi, ya kan? Ya seperti itu Pak Ali. Jadi sahabat pembelajar, biar aman ya sudah, berarti harus ada izin dari penciptanya. Gitu. Jadi cari aman saja. Betul. Ya, jadi gitu ya bagi saya. Jadi catatan kalau tidak mengandung nilai ekonomis,
itu boleh-boleh aja ya, gitu ya. Tapi Iya. mungkin seperti di acara dangdutan itu ya, itu gimana tuh kalau kayak gitu kan menyanyikan lagu-lagu pencipta tuh ya? Iya. Ya, Gimana? itu dangdutan dibayar Sama juga. nggak? Kayak misalnya Dibayar, di pasti. restoran, di hotel, Iya, pasti gitu dibayar kan. itu kan yang di tempat apa namanya Iya. ya, hiburan lah gitu. Iya. Nah, Pokoknya itu pasti Mm-mm. sama juga ya. Pokoknya selama itu memang mengandung nilai ekonomi, Iya. terus kemudian penciptanya tidak berkeberatan, itu patokannya. Iya, itu dua ya. Pertama, tidak pencipta, terkait dengan pencipta, kalau dia nggak keberatan aman ya. Iya. Tapi kalau dia keberatan, dia bisa menuntut ya terkait dengan Iya. ciptanya yang dibuat cover segala macam ya. Izinnya kemana nih? Izinnya. Izinnya kemana? Ke penciptanya, ciptanya. Ya, bisa. Penciptanya kan? Ke penciptanya Iya. atau pemilik hak cipta tadi, bisa Pemilik- publishing, iya, ya, bisa publishing, juga, bisa gitu. juga dari produksi rekamannya ya, bisa Iya, juga ya. betul. Nah, Oke, terus terkait dengan ini kan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan hak cipta ini mekanismenya ini gimana nih untuk pendaftarannya, Pak? Mungkin Pak Ustadz Brocak mungkin bisa menjawab. Iya. Pendaftaran hak cipta ini sangat mudah ya. Jadi emang luar biasa.